Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Budina dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari kelas 10 beranggotakan saya, Paramita Putrarani nomor presensi 26 dan saya, Evelina Fatin dari kelas 10 nomor presensi 8. Nah, di sini kami akan mempersembahkan vlog video biologi kami tentang pencemaran lingkungan. Selamat menonton. Stop. Kamu ngapain? Jangan dibuang ke situ dong. Ini ada tempat sampah. Harusnya kamu buang ke tempat sampah dong. Ini nggak apa-apa dong, ini kan selokan, tempat pembuangan juga loh ini. Loh, iya nggak salah sih. Tapi kalau misalnya sampahnya terus menumpuk di selokan, nanti bisa aja terjadi banjir tau di sekolah. Emang sedaya itu ya sampahnya? Teman-teman, tahukah teman-teman bahwa menurut laporan BPS 2021 pada statistik potensi desa di Indonesia menunjukkan bahwa hanya 19,40% warga Indonesia saja yang membuang sampah pada tempatnya, sedangkan 80% sisanya lagi membuang sampah sembarangan di drainase sungai, bahkan dibakar loh teman-teman. Contohnya seperti ini. Emang faktor dan akibat pencemaran itu apa sih, Parmit? Penyebab dari pencemaran air disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam, Yaitu limpasan air hujan yang membawa polutan, dan faktor manusia. pembuangan sampah sembarangan, limbah rumah tangga yang tidak tersaring, dan aktivitas transportasi dari bensin dan polutan lainnya yang menyerap ke air permukaan. Ketiga, pencemaran tanah disebabkan oleh dua faktor juga, yakni faktor alam Banjir yang dapat menghilangkan lapisan hara tanah dan membawa pencemar ke sungai, dan juga faktor manusia. membuang sampah sembarangan, membuang limbah rumah tangga dan industri. Pencemaran air menyebabkan 1. Banjir. Banjir disebabkan penumpukan sampah dan limbah di selokan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya sistem pengelolaan sampah yang baik. 2. Menyebarkan penyakit. Adanya kemungkinan air mengandung bakteri, virus, dan parasit, yang mana dari limbah cair mengandung kotoran hewan dan manusia, limbah rumah tangga, dan limbah industri yang dapat membawa patogen atau agen penyebab penyakit seperti kolera, infeksi kulit, dan juga hepatitis A. Ketiga, menambah tempat berkembang biak hewan penyebar penyakit. Salah satunya adalah nyamuk Aedes aegypti yang akan meningkatkan penyebaran penyakit seperti demam berdarah, chikungunya, dan malaria. Kemudian, pencemaran tanah. Pencemaran tanah menyebabkan 1. Hilangnya lapisan humus. Kesuburan tanah yang menurun drastis mempersulit tanaman untuk tumbuh sebab humus adalah sumber utama unsur hara tanah. 2. Rusaknya ekosistem. Nah, pencemaran tanah dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, menyebabkan perubahan dalam populasi tumbuhan dan hewan, serta mengganggu rantai makan. Jika tanah tercemar, tanaman bisa menyerap racun, lalu tumbuh tidak sehat atau mati, lalu menjadikan sumber racun bagi yang mengonsumsinya. Dan yang ketiga, air tanah menjadi beracun. Disebabkan oleh zat-zat berbahaya yang menyerap ke dalam tanah, masuk ke lapisan akuifer, dan bercampur dengan air tanah yang larut bersama air hujan yang dapat menyebabkan air tanah bisa terkontaminasi. Selain akibat dan faktor-faktornya itu, kira-kira penanggulangannya apa aja sih? Penanggulangan dari pencemaran air. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang ke sungai, danau, atau selokan akan mencemari air. Dengan membuang sampah pada tempatnya, air jadi lebih bersih, saluran air tidak tersumbat, ekosistem perairan tetap sehat. Yang kedua, tidak membuang bahan kimia ke air. Dengan mengolah bahan kimia dengan bijak, air terhindar dari keracunan,
sehingga dapat mencegah kotoran menyebar ke air tanah dan permukaan. Yang ketiga, jangan terlalu sering menggunakan pestisida. Pestisida berlebihan bisa tersapu air hujan dan masuk ke aliran sungai atau meresap ke air tanah. Dengan penggunaan pestisida yang cukup, kita mengurangi risiko pencemaran air dan mencegah bioakumulasi racun dalam rantai makanan. Dan yang terakhir atau yang keempat, melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Menjaga kualitas air tanah dan permukaan tetap bersih, sehingga mampu menyaring air hujan dan mencegah erosi. Selanjutnya, ada pencemaran tanah. Yang pertama, memisahkan sampah organik dan non-organik. Mengurangi potensi pencemaran tanah oleh bahan-bahan beracun dari sampah anorganik dan mendorong daur ulang sampah organik untuk menyuburkan tanah. Yang kedua, menerapkan prinsip daur ulang sampah. Untuk mengurangi penumpukan sampah yang dapat merusak struktur tanah, daur ulang sangat membantu dalam mencegah zat beracun dari limbah masuk ke tanah. Yang ketiga, hindari membuang zat kimia berbahaya ke tanah. Hal ini dapat meningkatkan dan menjaga keseimbangan hayati dalam tanah. Dan yang keempat, atau yang terakhir, melakukan pengelolaan limbah industri. Kegiatan ini berguna untuk mencegah kontaminasi tanah dan air tanah sehingga tercipta ekosistem yang aman bagi lingkungan. Ekobrik terdiri dari dua kata. Kata yang pertama adalah eko yang artinya lingkungan dan kata yang kedua adalah brik yang artinya bata. Nah, jadi kira-kira apa sih itu ekobrik? Ekobrik adalah botol plastik yang diisi dengan limbah anorganik sampai memadat sehingga bisa digunakan untuk mendirikan bangunan dengan menggunakan batu bata. Fungsi ekobrik: 1. Melindungi alam dengan mengurangi jumlah sampah plastik. 2. Ekobrik dapat digunakan sebagai bahan bangunan atau furnitur dengan biaya yang lebih terjangkau. 3. Sebagai inovasi baru, ekobrik menjadi peluang dalam memperluas lapangan pekerjaan. Dan yang keempat, sebagai sarana pengelolaan limbah plastik yang efisien dan dapat dilakukan oleh semua orang dikarenakan prosesnya sangat mudah. Adapun contoh produk dari ekobrik sendiri, yang pertama ada bangku, meja, dan pot bunga. Oke, berikut merupakan langkah-langkah membuat ekobrik. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat bahannya, yaitu tentu saja botol plastik bekas. Ini saya sudah siapkan satu. Kemudian beberapa plastik yang tidak terpakai. Ini ya teman-teman, plastiknya udah lumayan kotor semua ini. Dan juga sebuah stick. Ini nanti gunanya buat memasukkan plastik-plastik ini ke dalam botol. Nah, tanpa basa-basi, mari kita mulai membuat ekobrik. Nah, sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton dan memperhatikan video kami. Biologi Easy!